Pembacaan dari Sinode untuk seluruh tanah Papua terambil dari sepanjang pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian sabda Allah. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemuliaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab, biarlah kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Shalom. Apa kabar? Baik. Biasanya kepada pagi sedikit, Pak Pendeta dan Pak Kini. Hari ini banyak, tapi kita harus selalu ibadah dengan Tuhan, sebab itulah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di sini ada Tuhan, ada Tuhan yang besar, dan Tuhan itu hadir lewat pendeta Yosina, Tuhan hadir lewat pendeta-pendeta, Tuhan juga hadir lewat para majelis. Jadi Tuhan bukan hanya hadir lewat pendeta saja. Bapak Ibu tidak boleh ikut saya, tidak boleh. Silakan, selama ini kita sama-sama, tapi sekarang sudah harus ikut Tuhan, harus ikut Tuhan. Tidak usah banding-banding. Yang baik kita lakukan, yang kurang baik kita tinggalkan. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang seruan pertobatan. Jadi Nabi semuanya dia harus melakukan, dia harus berbicara tentang kebenaran kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu adalah umat Israel yang ada di bagian selatan. Jadi Israel terbagi dua, utara dan selatan. Nah, dengan ibu kotanya itu Yerusalem. Jadi Nabi ini dia disuruh Tuhan bicara. Dia memuatkan tentang penghakiman Tuhan yang pasti dinyatakan, hukuman Tuhan yang mengerikan bagi bangsa Yehuda. Pertanyaannya, kenapa Tuhan hukum bangsa pilihannya? Karena raja-rajanya secara khusus Manase, bukan Manase desa ya. Tapi ini Raja Manase dan juga Amon, bukan Amon Lewi. Amon, Raja Manase dan Amon, ini mereka hidup dalam penyangkalan kepada Tuhan. Raja ini dia selalu melakukan penyembahan berhala. Raja ini dia bangun mesbah-mesbah untuk mempersembahkan korban-korban kepada patung-patung Baal, dewa-dewa. Lalu tidak segan-segan dia punya anak sendiri, dia korbankan. Pokoknya Bapak Ibu, dia melakukan yang jahat, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jemaat Markus, kalau kau terus buat dosa, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita di jemaat Markus ini, kita terus berdosa, dosa yang kita lakukan terus menerus, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Lalu Nabi ini bilang, Nabi memuatkan sampaikan kepada bangsa Yehuda, Tuhan akan murka. Hari penghakiman Tuhan akan menyapu bersih segala sesuatu di negeri ini. Bapak Ibu tahu, dan itu terjadi. Yerusalem diruntuhkan oleh Babel. Itu salah satu nubuatan dari Nabi Yesaya, dari Nabi Sefanya. Mereka dikalahkan, dihancurkan
umat Tuhan yang ada di bagian selatan. Bahkan dalam Sefanya 1 ayat 3 dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang hidup di Yehuda yang akan lumpuh. Ya, jadi Sefanya 1 ayat 3 Pak kita baca, Bapak Ibu lihat situ. Ayat 3 berkata begini, aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Sefanya 1 ayat 3, aku akan menerbangkan orang-orang fasik, orang-orang yang bebal, terus saja menyakiti hati Tuhan dengan dia punya perbuatan-perbuatan. Maka dikatakan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang dia akan hapuskan semua, hukum semua orang-orang jahat yang tidak mau bertobat. Dan hari yang menakutkan itu akan segera tiba. Ayat 14 sampai 15 berkata begini. Ayat 14, sudah dekat hari Tuhan. Ini Nabi bicara kepada bangsa Yehuda, umat Tuhan bagian selatan, di zaman Raja Yosia. Kenapa? Karena dia dapat warisan dari Manase dan juga dari Amon, itu kehidupan yang jahat. Lalu Raja Yosia ini mulai di usia yang sangat muda, dia ikut dan dia mau membaharui. Maka dia mau kembalikan umat ini. Dan atas kata-kata dari Nabi Sefanya ini, Raja Yosia ini yang masih muda, dia dengar dan dia mau ada pembaharuan. Dia mau bertobat, dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Juga akibat daripada Nabi ini, Tuhan akan segera menghukum kalian. Makanya ayat 14 berkata begini, sudah dekat hari Tuhan yang hebat, sudah dekat, datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari kesusahan, kesulitan, hari kemusnahan, pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan gelap, hari penyumbang sangkakala dan bertempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia. Kenapa Tuhan mau menyusahkan manusia? Padahal Tuhan sayang mereka. Tuhan mengasihi mereka dan kasih kekal. Kenapa? Kenapa Niniwe yang jahat Tuhan kasih? Kenapa? Karena Niniwe bertobat. Ketika dia dengar Nabi Yunus bicara, Nabi Yunus menyampaikan 40 hari lagi kota Niniwe akan Tuhan musnahkan, tunggal balikan. Mereka dengar, maka mereka bertobat, maka mereka dapat kasih sayang Tuhan. Tapi umat ini mereka tidak mau dengar. Makanya dibilang akibat tidak mau dengar, keras. Ini bangsa Yehuda. Di sini dikatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti air. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas. Hidup hanya untuk apa? Cari uang. Mereka kianati Tuhan hanya karena mendapat uang. Kianati kebenaran. Ini yang nanti tahun 2024 akan kelihatan. Bapak Ibu bisa beli atau tidak. Orang-orang yang tidak bisa memimpin dengan baik, kalian tetap pilih saja. Tidak tetap pilih mereka saja. Kenapa? Karena ada uang banyak, perak dan emas. Karena kita berbuat, kita lakukan itu. Biar untuk menderita, uang bisa habis. Dia kasih 100.000, 200.000, kasih satu pekerjaan pun nanti dia jadi, tetap uang itu habis. Dan kita tetap miskin di tanah ini yang seharusnya kaya. Seperti orang Yehuda, mereka belum emas dan mereka tidak bisa menolong mereka. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Sebab kebinasan yang dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Tuhan sangat gemas. Kenapa? Karena umat ini tidak mau bertobat.
di mana di pasal 2 dikatakan ada janji, bisikan janji tentang carilah Tuhan, satu seruan untuk bertobat bagi bangsa Yehuda. Ada berita penghukuman, tapi ada berita keselamatan. Di tengah-tengah mereka sudah jahat, mereka akan mendapat hari Tuhan yang cepat-cepat menderita. Dan Bapak Ibu, ini terjadi. Bangsa Israel di kalangan Babel, nubuatan ini tergenapi. Hanya tinggal sisa-sisa saja. Kenapa sisa-sisa itu bertobat? Semua habis. Bapak Ibu, seruan ini untuk bertobat bagi bangsa Yehuda. Kenapa? Di ayat 1a, di ayat 1 dikatakan karena ada umat yang ada taat. Bapak Ibu lihat di ayat 1, bersemangat dan berkumpul hai bangsa yang ada taat. Tuhan bilang kan berkumpul. Kamu bangsa yang ada taat, tidak mendengar para nabi. Saya punya firman kan kamu dengar. Terus saja dengan punya kejahatan. Ini ada bangsa yang ada taat. Nabi semuanya bicara. Di zaman Yosia tadi mereka sudah jelas. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka berubah, tapi mereka tidak mau. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Dua Raja-Raja pasal 21 tentang bagaimana kehidupan Manase dan Amon. Bersemangat, berkumpullah, karena kamu ada dalam status satu bangsa yang jahat, bangsa yang anti taat. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Tuhan juga bicara begitu. Kita punya satu suku atau warga jemaat pribadi keluarga yang mungkin kita akan tahu, tidak mau dengan teguran dari sesama, selalu tersinggung. Tuhan berbunyikan, tapi kau terus saja dalam dosa-dosa. Ada yang sembunyi bikin dosa terus. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan yang tahu karena dia roh. Dia tidak dibatasi oleh bumi, tidak dibatasi oleh Tuhan. Di hutan pun Tuhan tahu. Kau punya hati yang munafik juga Tuhan tahu. Yang di depan baik ternyata di belakang tak baik. Tuhan tahu kau punya kebiasaan suka cerita orang. Ini bangsa Yehuda, bangsa Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kau kawin-kawin. Kau kasihan orang-orang punya anak. Itu Tuhan benci. Yang satu orang tua tidak pernah lihat anak-anak. Kau jadi satu keluarga yang paling taat. Yang kalau menikahnya tuntut harta saja, tidak peduli anak itu dia punya sakit hati, kekecewaan, masih muda. Kadang ada orang tua yang anak-anaknya sudah hamil di luar nikah. Orang tua tidak mau kasih menikah. Bayar saja. Dan perbuatan-perbuatan ini seperti bangsa ini. Tuhan benci. Dan Tuhan bilang, aku akan memberi hukuman. Aku akan memberikan hukuman. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dalam pasal 1 ayat 12. Di situ dikatakan begini. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental yang sudah biasa. Kental itu gambaran tentang orang yang terus saja dibuat dosa. Seperti kita yang banyak yang sering suka minum terus. Minum tidak henti-hentinya, mengental. Terus saja berkelahi, terus saja prasangka, terus saja percaya kuasa-kuasa gelap suami-suami, terus saja ke dukun-dukun. Tadi Pak Pendeta lupa. Jadi di zaman Manase suka panggil apa-apa orang mati. Manase suka lakukan itu, Raja Manase. Orang-orang mati dipanggil, rohnya kasih tahu. Dan ini Tuhan sangat benci. Tuhan bilang jangan ada padamu pada lain. Itu untuk Tuhan yang pertama. Jangan membuat batu patung atau apa-apa. Dan Tuhan sangat benci dan cemburu. Dan di sini lihat, mengental seperti anggur di atas endapan.
Tuhan bakar kota itu lewat Nebukadnezar, bangsa Babel yang jahat. Bapak Ibu, hari Tuhan sudah dekat. Sudah cepat-cepat ayat 14-16 yang tadi kita baca di awal. Ini bangsa kita, bangsa yang keras. Hidup kita jemaat yang keras. Jadi pelayan-pelayan yang keras. Tidak mau belajar kepada Tuhan. Selalu yang pakai harga dirinya saja. Kau harus sapa saya. Saya tidak akan senyum kepada karena kau telah sekolah, saya sekolah. Saya punya titel banyak. Tuhan lihat itu dan Tuhan marah. Engkau tidak jadi hamba yang baik. Kami yang pendeta diam-diam, kami tidak mau bantu dia. Karena dia seorang perempuan, bantulah dia. Dia berbeda dari Pak Pendeta. Bantu dia dan lihat dia. Jangan bantu dia. Bapak itu bukan pendeta. Bapak itu tidak kurangin Tuhan. Biarpun dia terbatas, dia sering malu, dia mungkin tidak bicara banyak seperti saya, dia mungkin belum bisa datang ke rumah-rumah. Bapak itu bantu dia. Bukan menghakimi, bukan tolak dia. Bapak Ibu, kita ketolak. Kita tidak lihat dia, kita berdosa dari Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kau kebiasaan orang tua yang pemalas. Jangan sampai Tuhan hukum kita cepat-cepat. Bapak Ibu yang masih percaya, pegang-pegang kuasa-kuasa, tinggal lepas. Kalau tidak, Tuhan kasih hancur hidup ini. Tuhan hukum. Bapak Ibu yang sering berkelahi, ada masalah sedikit berkelahi, Tuhan akan hukum kita. Kalau kita terus seperti ini, simpan dendam bertahun-tahun lamanya, masuk gereja, di sini Tuhan suci dan kudus, tapi kita dendam, tidak suka keluarga-keluarga ini, maka kita pulang bosan, tidak dapat apa-apa. Apalagi kita yang sombong-sombong, angkuh, sombong dan inilah bangsa ini akibat. Tuhan bilang, aku habiskan kalian, aku habiskan kalian. Itu kebenaran pertama. Ada bangsa yang akibat, ada kehidupan yang terus dalam dosa. Yang kedua, firman Tuhan berkata, ayat 2. Bapak Ibu mari baca ayat 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kamu dihalau seperti sekarang yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang kedua, sebelum. Ada 3 kali pengulangan, dan itu dalam Alkitab kalau diulang-ulang, itu sesuatu yang benar-benar penting di hadapan Tuhan. Tuhan bilang sebelum kamu dihalau seperti sekarang yang tertiup. Bapak Ibu kalau lihat padi atau beras, itu ada ampas-ampas beras. Kalau Bapak Ibu tiup, sekali tidak terbang. Seperti itulah kehidupan kita. Orang-orang yang tadi buat dosa keras seperti bangsa Yehuda. Sebelum kamu dihalau, ditiup dan masuk dalam pembuangan, ditiup dan mungkin binasa. Sebelum datang murka Tuhan ke atasmu yang menyala-nyala, Tuhan sangat marah. Maka Tuhan bilang, bangsa Yehuda yang takut, murka-Ku menyala-nyala. Artinya apa? Umat itu siap untuk dihukum. Yang ketiga, sebelum datang hari kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ayat 2 ini berbicara ada hukuman Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, masih ada kesempatan untuk menghindari hukuman Tuhan. Sebelum berarti masih ada kesempatan. Kebenaran itu masih ada kesempatan. Kalau Bapak Ibu tidak mau ambil lagi kesempatan, tidak mau, maka Bapak Ibu pasti akan tertiup seperti sekarang. Bapak Ibu akan dapat berkata, ngapain Bapak Ibu sebanyak-sebanyak baru hidup menderita, hidup dalam masalah jadi masalah. Berarti Bapak Ibu dapat Tuhan yang bikin kita masalah. Gereja bagus, tapi keluar dari gereja itu masih terus dalam beda masalah. Berarti di gereja ini
tunggu Tuhan ajar kita untuk apa? Jangan tidak baik, jangan jahat. Bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang ada keras, Tuhan bilang, aku pasti dulu, aku pasti binasakan, aku murka. Dan jangan Bapak bilang orang berdosa, majelis ambil anak-anak, itu tugas majelis, supaya mereka tenang, tidak ganggu kita. Ya, Bapak sambil dengar, Bapak Ibu, Tuhan murka. Siapa yang bikin dosa terus, itu di atas kepala sudah ada murka. Dan kalau tidak mau, nanti mati binasa. Gereja dengan kita, kau bersepai saja. Gereja yang bergerak, tapi tempat duduk kosong, ibadah-ibadah kosong. Orang lebih senang duduk di pohon-pohon, lebih senang duduk di mana-mana jalan. Pergi bikin kebun, kerja, tapi ingat Tuhan. Kalau tak pernah ingat Tuhan, Tuhan bilang kerja sama saya, dan ini akan terjadi hukuman. Bapak Ibu, Tuhan mengamurkan menyala-nyala. Yang sampai setua Tuhan, tapi tetap merasa ngomong dengan Tuhan, atur Tuhan lah. Ya, kita tinggalkan, kita ini suka atur Tuhan. Kau bikin sesuka kita, apalagi kalau kau punya jabatan, punya uang, kau mau atur Tuhan. Aturan-aturan gereja kau bisa lakar, kau bisa modifikasi, kau bisa angkat orang sembarangan saja. Bapak itu tidak boleh, Tuhan marah lagi. Dan ini Tuhan sampaikan supaya orang mengerti, Israel atau Yehuda mengerti, masih ada kesempatan. Kalau kau sudah ada maju, sudah ada hukuman. Kalau kau tidak mau lagi, kita tidak mau lagi, sadar kesempatan ini. Tuhan bilang penghukuman, saya takut dan saya mau bertobat. Maka kita sampai pada kebenaran yang terakhir, kebenaran yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan Tuhan. Kita hanya bisa terlindung, kita hanya bisa ditolong dari muka Tuhan kalau kita mau cari Tuhan dengan cara kita bertobat. Kita bertobat, caranya, solusinya hanya satu, Bapak Ibu. Kita bertobat. Carilah Tuhan dalam kerendahan hati. Carilah keadilan. Lakukanlah keadilan. Temukan keadilan dan lakukan keadilan. Carilah kerendahan hati. Tinggalkan dosa-dosa kita. Merendahkan diri dan taati Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah satu-satunya cara untuk terlindung dari murka Allah. Mika 6 ayat 8 itu berkata seperti ini, Bapak Ibu. Mika 6 ayat 8 dikata begini. Mika 6 ayat 8, Pak Pendeta baca begini. Mika 6 ayat 8, firman Tuhan yang begini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu, Tuhan beritahukan kepada Israel apa yang baik dan apakah yang menuntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tuhan tidak minta kita untuk sombong. Tuhan tidak minta kita untuk apa berlaku. Tuhan tidak minta kita bicara keras, hakimi orang, tunjuk-tunjuk orang, hina orang miskin. Kau hanya akan rumput. Tuhan tidak suruh itu. Yang Tuhan bilang, kita berlaku yang baik. Yang dituntut Tuhan daripada apa?
Tidak ada orang yang mati-mati. Itu yang selama ini Pak Pendeta aja buat Bapak Ibu firman Tuhan. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, ada Tuhan dalam hidupnya, dia bisa mengampuni, dia bisa rendah hati. Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai. Dia akan setia. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidupnya. Dia setia ibadah. Biarpun dia tidak punya uang persembahan, dia tetap datang buat Tuhan. Dia tidak punya baju yang bagus, dia tetap datang buat Tuhan. Kenapa? Karena dia dapat Tuhan. Dia ada Tuhan ini. Dia mau diajar, disuruh datang kerja datang. Sesuai dengan rencana. Kalau mau kerja, ada yang datang. Sesama majelis kita terlalu datang. Satu terlalu dihapus satu. Ya nggak bisa lah. Tidak bisa Bapak Ibu. Nanti Tuhan hukum kita tentang perlakuan begitu begini. Orang punya motor, tahu iri hati. Harusnya tahu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena nanti suatu ketika kita mungkin sakit, motor itu yang antar kita. Orang punya mobil, dia lebih curi sana, yang korupsi. Bapak Ibu lihat korupsi kan? Jadi kemarin waktu saya pindah 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu, kami sudah 4 orang. Dan kota Jayapura itu kota yang padat sekali. Pakai motor yang Bapak Ibu kasih dari jemaat rayon sini, hanya Tuhan yang tahu. Kok bisa ditambah? Jadi kita bawa baik-baik, kok bisa ditambah? Kasihan ada beberapa ibu ditambah, anak-anak ditambah. Ada yang ditambah sampai mati. Bapak Ibu, sehingga kami, doa-doa kami selama ini, yang kami mau Tuhan kasih kami mobil. Mobil yang murah saja. Mobil Sigra. Bukan Hilux kayak pakai di sana. Kalau Sigra itu bisa beli 3, dapatnya mobil 1. Karena Sigra itu dia hanya 100 lebih saja, 100 sekian juta. Dan itu juga kami ambil berdoa. Sebenarnya saya tidak kredit, tapi ibu yang bilang kalau kau tak kredit, Pak C, kau jalan dengan motor pasti bermasalah. Sehingga berbesar nanti harus potong gaji. Kalau ada yang bilang, dia baru pindah ke kota terus punya mobil, dia curi uang kredit. Orang jahat, kebiasaan jahat, curi uang kredit bagaimana? Pak masih malu. Kecuali lama-lama bisa membantu dengan benar. Kan biasa begitu. Bapak Ibu kadang terjadi, itu dosa. Dan dulu saya bahwa saya mencuri uang kredit. Jadi saya baru minggu saja masuk sampai ke kantor ini. Sungguhnya saya bicara tidak boleh bicara kebenaran seperti hari ini. Dong kami Tuhan utus hamba-Nya ini untuk bicara yang benar. Dan mereka bilang baru kali ini ada pendeta yang berani bicara tentang dosa-dosa. Selama itu hidup dalam kemunafikan di kota, dan masa kau hidup dalam kemunafikan terus, nanti kau mati. Bapak Ibu, ini satu-satunya solusi untuk Bapak Ibu dan saya dapat keselamatan, dapat pemulihan. Bertobat. Bapak Ibu hari ini bertobat. Yang masuk gereja bertobat. Sebab ketika kau di luar dan kau terus buat dosa yang sama, baru minta Tuhan berkati satu rumah tangga, berkati satu istri, berkati satu suami. Bagaimana bisa hatimu masih jahat? Kau masih menyakiti hati Tuhan? Kau masih menipu Tuhan? Bagaimana engkau tipu Tuhan, engkau jahat di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, baru kau suruh Tuhan berkati? Kalau mau Tuhan berkati, bertobat dulu. Bertobat dari dosa-dosa itu. Jangan menangis lagi. Ya. Jangan menangis tapi dosa tetap jalan. Kelakuan kita tetap begitu. Itu berarti engkau tidak sungguh-sungguh bertobat. Engkau mempermainkan Tuhan. Tuhan ada kan? Tuhan bisa ubah saya kan? Bisa. Petrus yang menyangka Yesus saja Tuhan rubah. Tuhan
Tuhan bilang bahkan perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian lama. Apa? Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang bagaimana? Dunia yang berdosa, dunia yang akan darah. Ada masalah sedikit lari ke gunung, ada masalah sedikit berkelahi, ada masalah sedikit bicara orang. Sudah mulai harus belajar. Untuk apa Tuhan kasih kita masih hidup? Kalau kau terus saja menyakiti hati Tuhan, kalau kau terus saja menyakiti hati Tuhan, Tuhan akan bilang hukuman itu terjadi. Segera hukuman itu terjadi. Maka carilah Tuhan selama dia berkenan di dunia. Bertobat dengan cari Tuhan. Cari keadilan